Ya teman-teman YouTube semua, kali ini saya akan membagikan pengalaman pelanggan saya. Ini unitnya Brio 2016 kemungkinan. Ini baru datang sekali ini ke sini ya, untuk melakukan perawatan berkala. Dan yang saya mau sharing adalah tetap di oli-oli. Pelanggan ini membeli oli dan diganti sendiri. Belinya oli di marketplace ya, oli Honda Blue 530 full sintetis harga 300.000. Dan yang terjadi seperti ini, kilometernya masih 30 ribuan ya, seperti ini olinya. Oke, jadi yang saya mau bagikan, tetap hati-hati kalau mau beli oli di toko yang terpercaya. Dan kalau ada official, beli official. Kalau mau aman, kalau olinya fanatik sama oli Honda, ya belinya ke dealer aja, lebih aman. Kilometernya 32.000. Saya tidak bisa mendetailkan kilometer karena buat privasi mobilnya pelanggan ini. Yang saya mau bagikan adalah hati-hati dalam membeli sebuah produk, apalagi di online. Sebuah oli kalau sudah seperti ini susah untuk bersihkan ulang ya, sebenarnya tidak masalah, cuman performa engine-nya jadi kurang bagus karena pelumasannya tidak maksimal. Jadi ini kalau mobilnya teman-teman sudah terlanjur seperti ini, tidak usah khawatir, tidak usah pakai engine flashan. Teman-teman majukan aja penggantian olinya yang rata-rata maksimal 10.000 ya, maksimal 10.000 itu gantinya di 5.000 aja kalau yang oli pakai full sintetis. Tapi kalau oli yang biasa, yang biasanya gantinya di 5.000 km, itu diganti di 3.000 km aja. Itu secara bertahap, setiap ganti oli dilakukan penggantian saringan oli biar lebih bersih maksimal. Habis ini saya kerahkan tim saya untuk bongkar atau buang dulu olinya. Nanti saya record lagi ke teman-teman itu semua ya. Hari ini agak riskan kondisi bengkelnya ini karena ada hajatan di situ. Ini serah terima manten, jalannya ditutup. Ini kadung terlanjur janjian masih saya terima, tapi kalau sudah tidak janjian, mohon maaf tidak bisa teman-teman ya, karena tidak enak sama tetangga. Jadi skema atau prosedur dalam servis di tempat kami kalau bisa sesuai baik janjian di WA yang ada nomornya, yang ada di bawah sini. Tempatnya saya di Sidoarjo, daerah Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo Kota. Ini ada unit CR-V generasi keempat RM1 2000 cc, perawatan berkala dan kuras minyak rem. Terus ini ada Xenia punyanya Juragan Bakso Solo Haji Kasan, habis servis di luar, di tempat lain maksudnya, dibawa anaknya untuk ganti kampas kopling dan lain-lain. Habis 8 juta tapi kurang enak, ada bunyi getaran. Untuk teman-teman juga semua, mohon maaf saya tidak bisa menerima merek selain Honda ya. Ini berhubung tetangga minta bantuan, saya bantu analisa. Saya khusus Honda aja. Terus di sini ada CR-V generasi ketiga RE3 2400 cc pasti ya kalau RE3 itu. Ini pekerjaannya adalah kebocoran oli. Mobilnya ditaruh dari semalam, ditinggal sama pelanggannya. Ini kami analisa dulu, baru kita cek kondisi apa saja yang bermasalah. Nanti kita estimasikan ke pelanggan, kita kerjakan sesuai dengan persetujuan yang di ACC sama pelanggan. Ini kebocorannya seperti itu. Kemungkinan besar sih kalau belum didongkrak sini sama anak-anak, kemungkinan besar sih menurut saya dari seal tuas transmisi yang deras yang sampai netes itu. Oke, untuk lanjutan Brio, oh iya, mohon maaf ini bengkelnya kami masih proses renovasi ya. Ini tempatnya spare part belum jadi, ruang tunggu ber AC nya 90% lah jadi. Ini ruang tunggunya tinggal pasang lantai belum jadi, pasang sofa ya. Nanti lebih nyaman teman-teman kalau mau servis di tempat kami, tetap tapi sesuai dengan janjian dulu ya teman-teman ya, biar tempatnya yang dulu 3 mobil sekarang jadi 5 mobil, 4 sampai 5 mobil tergantung mobil apa yang masuk.
Oke, lanjut di Brio biar di tap dulu kondisi oli mesinnya yang slot tadi. Kita sekarang di bawah kondisi mobil, filter oli sudah dibuka, kondisi blok bagian bawah kalternya seperti ini ya. Jadi kalau sudah seperti ini kan otomatis pelumasan tidak bisa maksimal ya teman-teman ya. Jadi bisa mengaruhi ke performa engine, tenaganya berat, terus konsumsi bahan bakar juga tidak bisa bagus. Dan yang paling ditakutkan adalah ada kebuntuan dari saluran-saluran oli dan juga memperberat kinerja dari pompa oli. Ini kondisi olinya. Di sini tak keluarin dulu. Ini kondisi oli mesinnya teman-teman, tidak sampai ngegel, tidak sampai dia mengental banget, cuma sudah menimbulkan flek di tadi ya, di engine block, di komponen-komponen spare part dalam mesin sudah menimbulkan flek warna coklat. Kalau diterusin ya bisa mengental, ngegel. Nah, di filter olinya juga tidak bisa bersih. Ya, ini bisa bersih. Kita bandingkan dengan oli-oli filter oli yang lain yang sudah saya ganti di tempat saya yang bekas-bekas itu ya. Nah, ini pelanggannya diputuskan untuk ganti yang dari Honda Ebro Blue 530. Ini beli di officialnya Shell, di marketplace juga, Shell Eco 530 buat mobil LCGC ya. Sebenarnya oli apa aja tidak masalah teman-teman, yang penting asli dan juga penggantiannya itu yang wajar. Jangan ditiru yang saya kemarin ngetes oli 020 Lupromax yang sejauh 15.000 km itu, sama olinya sama pihak Lupromax pun tidak dianjurkan sebenarnya, karena disarankan maksimal 10.000. cuman saya mau menguji ketahanan dari oli yang saya jual itu seperti apa ya. Alhamdulillah masih oke, tapi harus dilakukan atau dipantau secara rutin setiap 10.000 ke atas, atau setiap 11.000, 12.000 sampai 15.000 itu saya pantau. Selama kalau ada misalkan ada menguning sedikit dari engine block seperti ini tadi, ya harus saya segera kuras dan saya komplain kualitas olinya. Jadi selain dilihat dari tadi tutup oli yang sludge, tutup oli yang seperti ini ya, ini sludge ini ya, juga saringannya yang seperti ini. Mekanik bisa melihat dari blok yang di filter oli dan juga dari filter olinya. Ini kosong dia. Kalau yang bagus seperti ini bersih. Ada lagi yang lain. Ini ya, pada bersih semua, warna logamnya itu tidak berubah. Warna silver logam. Ada juga yang sludge ini, tapi tidak saya record ya. Banyak sebenarnya kasus seperti ini. Saya tidak menyalahkan olinya atau gimana belinya, yang penting saya juga tidak menakut-nakuti kepada teman-teman YouTube semua. Konten yang saya buat ini untuk mencegah terjadi di mobil teman-teman yang belum melakukan penggantian oli ya. Sementara saya stop dulu karena di tetangga ini setelah terima kemanten teman ya, nanti audionya terganggu ya teman-teman. Untuk konten kali ini saya tidak menakut-nakuti ya, tidak menakut-nakuti teman-teman beli oli di online atau beli di toko mana dengan harga yang murah ya. Untung-untungan kalau dapat asli dengan harga yang murah, tapi kita harus cermat lah, harus teliti harga oli itu HPP nya berapa, jualnya berapa. Nggak mungkin kan jual rugi, kecuali ada cash tertentu atau promo-promo tertentu ya. Jadi teman-teman bebas beli di marketplace atau di mana aja, yang penting dipastikan asli dan harga tidak terpaut jauh dengan harga yang dijual di dealer ya. Untuk harga update kalau tidak salah ya, Honda Blue itu sekarang 468 kalau tidak salah, Honda Gold itu 565 kalau tidak salah ya. Ini update terbaru ya. Untuk oli tidak ada anjuran khusus, oli merek apa, brand mana, pikiran mana, bebas. Teman-teman bisa pakai, yang suka sama Honda monggo pakai Honda, yang pakai Jepang bisa pakai Dimitsu, yang pakai Korea bisa pakai Kick, yang mau lokal bisa pakai Lupromax, yang mau USA bisa pakai Top One atau merek-merek ke Timur Tengah dan lain-lain ya. Sekali lagi saya tidak menakut-nakuti, bebas-bebas saja teman-teman, yang penting
lebih cerdas untuk membeli sebuah produk, karena kalau sekali salah atau kena oli palsu, akibatnya fatal, performa engine tidak jadi maksimal. Saya lanjut lagi di konten yang sebelumnya, saya sambungkan yang di map sensor jangan dibersihkan. Saya ini dapat komen ya, komennya katanya saya nakut-nakuti. Tak cari dulu kemarin sudah tak screenshot. Nih, dengan Bapak Sims ya, Pak Imam, kontennya jangan nakut-nakuti kayak gini dong, solusinya gimana, dan jangan takut rezeki bengkel tetap nggak akan terganggu. Ini nggak ada isi menurut saya. Mohon maaf Pak bila konten sebelumnya menurut Pak Sims ini tidak ada isi atau cuman sampah saja. Cuman saya mengingatkan kepada teman-teman pengguna mobil Honda lainnya, itu lebih teliti aja, lebih cermat, lebih bijak dalam melihat atau mempraktekkan sebuah konten dari konten kreator pembuat video tersebut. Karena kalau sudah terjadi seperti itu, yang dilakukan itu ya teman-teman sendiri. Ini saya lanjutkan kepada chat yang subscriber dari Gresik itu ya. Nggak percaya kan, harganya 4 juta lebih. Beliaunya tanya apa bisa 300, yang harga 300 itu bisa apa enggak. Tadi beliaunya sudah telepon dealer. Saya tanyakan kepada langganan saya yang di Tokopedia, itu namanya Freddy Spare Part ya. Ini beliaunya punya barang dengan harga cuman 105.000 map sensor yang copotan ya. Akhirnya saya minta linknya ke Pak Freddy ini, terus saya kirimkan kepada bapak yang di Gresik ini. Saya kasih tahu, coba dibeli ten mriku Pak, coba beli di situ Pak, garansi 1 bulan ya. Ini kan sesuai garansi 1 bulan. Bilang tahu link dari saya. Saya bukan afiliator, saya tidak ada fee dari Pak Freddy, cuman bagi-bagi rezeki berkah saja. Cuman saya selalu minta yang dipilihkan yang bagus, karena buat orang bengkel jadi harus yang bagus biar tidak ada komplain bolak-balik ke pelanggan ya Mas. Semoga cocok ya kan. YouTube yang saya buat untuk analisa map sensor, atau saya izin kemarin bikin jangan bersihkan map sensor, sudah ditonton sama bapaknya. Ini bapaknya pesen atau perbaikannya dilanjutkan kepada mekanik yang tadi didatangi pagi tadi. Terus Selasa tanggal berapa ini? Selasa kemarin itu barangnya sudah datang ya. Terus tanya petunjuk cara masaknya gimana. Mungkin bingung, tidak ada kabar, takut saya itu masalahnya belum selesai. Saya tanyakan, pripun Pak, sudah normal apa belum mobilnya, atau bagaimana Pak, mobilnya sudah normal apa belum. Dibalas ya, ini tanggal kemarin Rabu kemarin lusa jam 9-an. Alhamdulillah sampun normal. Tetap kalau panggil mekanik yang pertama scan itu di bengkel terdekat di Gresik sana. Ngapunten lebih balas. Ya, sudah normal. Alhamdulillah Pak. Ya. Itulah teman-teman yang saya sharekan, itu saya bagikan. Itu saya tidak pernah menakut-nakuti. Saya juga tidak ada hubungannya dengan bengkel saya ya. Ini saya cuma sharing-sharing aja. Yang teman-teman juga tidak harus beli oli di saya. Beli di oli di mana aja tidak masalah. Toko-toko banyak yang jujur kok. Tapi hati-hatilah, lebih cerdas dan lebih cermat untuk membeli sebuah produk. Harga yang tidak masuk akal jangan dibeli, meskipun lakunya itu ribuan. Dan juga hati-hati kalau sudah mungkin penjual-penjual atau yang oli palsu itu melihat konten kreator seperti saya yang meluruskan seperti ini dijual dengan harga yang normal, itu juga hati-hati teman-teman. Tambah apes lagi, beli mahal palsu, itu hati-hati. Kalau bisa beli yang di toko terpercaya atau minimal official store, misalkan Shell atau Demitsu atau Lupromek atau Kick atau Honda. Ini belum ada, beli ke dealer aja, itu ke official store-nya sendiri, karena dia akan tanggung jawab dengan produknya. Oke, sementara itu mungkin itu aja. Ini masih stoknya masih amburadul semua,
rumahnya masih renovasi, belum jadi. Semoga bermanfaat. Maaf bila video ini kosong lagi, tidak ada isinya. Bila yang nonton terima kasih, bila yang tidak suka skip aja. Terima kasih, salam suluran.